Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 untuk ingin mempresentasikan dengan tema optimasi rute distribusi BBM menggunakan capacity vehicle routing problem berbasis ArcGIS Pro. Next. Di sini kami menjelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi distribusi bahan bakar minyak BBM memegang peran penting dalam sistem logistik energi. Namun perencanaan rute secara konvensional seringkali belum mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan kesebaran kebutuhan SPBU secara optimal. Akibatnya jarak tempuh menjadi lebih panjang, biaya operasional meningkat, serta emisi karbon Nah, selanjutnya ada permasalahan. Jadi permasalahan distribusi bahan bakar minyak atau BBM terletak pada perencanaan rute masih banyak menggunakan metode konvensional berbasis zonasi tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas kendaraan dan variasi kebutuhan tiap SPBU. Hal ini menyebabkan pemanfaatan armada menjadi lebih kurang optimal di mana kendaraan berkapasitas besar sering digunakan pada rute pendek sementara kendaraan lain menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, selanjutnya kita masuk di tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan rute distribusi bahan bakar minyak BBM dari fuel terminal ke 15 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dengan menggunakan pendekatan kapasitas vehicle routing problem CRV berbasis ArcGIS Pro. Optimasi dilakukan untuk meminimalkan jarak dan waktu tempuh distribusi, meningkatkan pemuatan armada, serta menekankan biaya operasional. Selanjutnya ada konsep dasar VRP-CRP. Vehicle Routing Problem merupakan permasalahan optimasi yang bertujuan menentukan rute terbaik bagi sejumlah kendaraan untuk melayani beberapa titik tujuan dari satu depot dengan minimalkan jarak atau waktu tempuh. Kapasitas vehicle routing merupakan pengembangan dari VRP menambahkan batas kapasitas kendaraan sehingga setiap kendaraan hanya dapat melayani permintaan sesuai dengan kapasitas maksimumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada distribusi bahan bakar minyak BBM dari satu fuel terminal ke 15 SPBU. Metode yang digunakan adalah kapasitas vehicle routing problem untuk mengoptimalkan rute distribusi dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan sebaran lokasi SPBU. Di sini selanjutnya ada data penelitian. Nah, di bagian ini tuh merangkum seluruh data yang digunakan untuk penelitian optimasi distribusi BBM dari fuel terminal Boyolali ke 15 SPBU di daerahnya. Nah, untuk ini tuh ada terdiri dari titik depot, titik demand, vehicle, dan analisis. Dan analisis VRP. Next. Di sini adalah titik depot. Nah, titik depotnya ini kita mendapat dari longitude dan latitude-nya ini adalah lokasi di mana tempat depotnya itu berada dengan akurat. Kita tuh bisa memakai longitude dan juga latitude. Nah, untuk start depotnya itu kita dari depot dan selesainya itu ke depot lagi. Next. Untuk titik demand-nya ini dari bisa dilihat dari tabel ini, dari kodenya ini adalah T13 sampai T43. Ini itu adalah titik yang dimana kita mengambil titik SPBU-nya itu. Nah, untuk kodenya PL, BSL, dan PX itu adalah kode ininya, kode BBM-nya, bahan bakar ya. Seperti PL itu sama dengan Pertalite, BSL itu sama dengan biosolar, dan PX itu sama dengan Pertamax. Untuk SPBU-nya ini adalah titik di mana koordinatnya itu setiap SPBU ini adalah titiknya, nama-nama SPBU-nya di daerah masing-masing dan juga longitude dan juga latitude. Dan total ini setiap SPBU pasti ada menggunakan kompartemen di setiap tank truck ini. Dan di sini adalah hasil dari dapat yang kita dari ArcGIS ini mendapatkan tank kompartemennya sebesar segini. Next. Nah, untuk selanjutnya ada vehicle. Nah, untuk vehicle-nya ini seperti vehicle A1 sampai vehicle B11. Nah, ini tuh adalah jenis di mana tuh ada jenis kompartemennya. Jadi vehicle A1 ini seperti di kompartemennya ada vehicle A1 itu adalah kompartemen yang berisi 2. Terus untuk yang selanjutnya itu ada kita memakai tiga jenis truk, yaitu ada yang 18 liter, 24 hingga 32. Nah, di sini adalah jenis-jenisnya. Vehicle ini adalah dari kompartemen 2, kompartemen 3, dan kompartemen 4. Untuk truknya, vehicle ini adalah dari start depot menuju akhirnya itu adalah depot lagi. Next.
Untuk selanjutnya ada analisis VRP. Nah, penelitian ini tuh memodelkan distribusi BBM sehingga CRV ini satu depot dengan armada heterogen menggunakan metode class first, road second. Di ArcGIS Pro 15 SPBU dibagi menjadi 6 klaster. Nah, dan 6 kendaraan berkapasitas sebesar C2 hingga C7 melayani seluruh permintaan, memulai dengan mengakhiri rute di fuel terminal. Struktur rute yang dihasilkan seimbang dengan area layanan dengan jelas dan beban kerja merata, sehingga total jarak 1,761,28 km dan waktu perjalanan itu 1,868,07 menit, menunjukkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Nah, untuk C2 sampai C3 ini adalah dari keseluruhan 15 ini. Nah, dari 15 ini kita mendapatkan 2 sampai vehicle 7 yang digunakan. Nah, untuk data penelitian ini hasil waktu dan jarak ini adalah yang seperti yang tadi dibilang, vehicle 2 dan sampai vehicle 7 itu ada jarak di mana kendaraan itu yang sering dipakai. Untuk total travel time ini vehicle ini adalah jenisnya. Untuk total jarak ini sebenarnya ini bisa aja kalau misalkan kita dilihat ini bisa dibuletin seperti dibuletin ke 7020 itu bisa dibuletin jadi 702,1. Nah, jadi sebenarnya itu terlalu besar sehingga kita mengecilkan. Jadi waktunya itu rata-rata ratusan, enggak nyampe sejutaan kalau misalkan ini. Mungkin ini kesalahan dalam perhitungan. Nah, untuk tabel ini memenuhi rute di mana mempertimbangkan kualitas jaringan jalan sehingga solusi efisiennya seperti spasial dan operasional. Temuan ini menjadi dasar analisis biaya distribusi dan emisi karbon. Next. Di slide ini menjelaskan tentang quantitative finding, yaitu adalah hasil pemodelan CVRP menunjukkan bahwa 6 kendaraan aktif mampu melayani seluruh 15 SPBU tanpa pelanggaran batas kapasitas dan tanpa pengulangan layanan pada satu titik tujuan. Setiap kendaraan melayani 1 hingga 3 SPBU sesuai dengan hasil optimasi. Distribusi jarak dan waktu tempuh relatif seimbang antar kendaraan, meskipun terdapat variasi akibat perbedaan sebaran geografis titik demand. Seluruh rute berada dalam batas waktu operasional dan bersifat visible. Next. Di slide ini menjelaskan tentang rute assignment to each track, yaitu adalah tabel alokasi rute yang membagi 15 SPBU ke 6 kendaraan aktif C2 ke C7, masing-masing melayani 2 sampai 3 SPBU sesuai klaster wilayah. Setiap kendaraan SPBU berdekatan tanpa rute tumpang tindih sehingga semua pelanggan dilayani tepat sekali. Pembagian ini menciptakan wilayah distribusi yang jumlah seimbang dan mudah diimplementasikan dengan beban kerja yang merata antar kendaraan. Next. Di sini ada penjelasan tentang summary SPBU served by each track to destination, yaitu adalah tabel. Di sini menunjukkan sebuah tabel ringkasan tujuan SPBU per kendaraan, menunjukkan distribusi 15 SPBU ke 6 kendaraan aktif C2 C7 melayani 1-3 SPBU sesuai klaster wilayah. Pembagian ini bertimbangkan jarak tempuh dan cakupan wilayah sehingga beban kerja antar kendaraan seimbang. Next. Di sini ada sebuah graph result, hasil grafik, yaitu adalah visualisasi peta rute distribusi BBM di ArcGIS Pro Network Analysis menunjukkan 6 kendaraan C2 C7 melayani 15 SPBU dari depot pusat secara terpisah per klaster geografis. Setiap rute dimulai dan diakhiri di terminal bahan bakar mematuhi aturan CVRP dengan jarak dan cakupan wilayah yang bervariasi sesuai kepadatan SPBU. Next. Di sini ada sebuah tabel dan tabel ini menunjukkan bahwa total jarak tempuh konsumsi BBM, biaya bahan bakar, emisi karbon, dan biaya emisi untuk 6 kendaraan C2 sampai C7 yang melayani 15 SPBU. Total jarak tempuh seluruh armada adalah 1.761.028 km dengan konsumsi BBM 528,39 liter, biaya bahan bakar 2.721.185 rupiah dengan emisi 1.100.062,45 kg CO2 dan biaya emisi 34.873,44 rupiah.
kendaraan C4 memiliki rute terpanjang konsumsi BBM dan emisi tertinggi, sedangkan vehicle C3 memiliki rute terpendek dan konsumsi terendah, menunjukkan distribusi beban yang seimbang sesuai cakupan wilayah. Next. Di sini menjelaskan penelitian ini berhasil mengoptimalkan rute distribusi BBM dari fuel terminal ke 15 SPBU menggunakan ArcGIS Pro Network Analysis dan model CVRV. 6 kendaraan heterogen mampu melayani seluruh SPBU secara efisien tanpa melanggar batasan operasional dengan total jarak 1.661.028 km dan waktu tempuh 1.868 menit. Next. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.